Shalom, anak-anak Ketesasi yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali pada kesempatan ini pada materi yang kedua. Materi yang kedua ini diberi judul Katekesasi dan Peneguhan Sidi. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami kembali bertemu pada materi yang kedua. Tuhan berkati supaya kami semua dapat konsentrasi pada materi ini dan materi ini dapat dimengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Ketesasi yang diberkati Tuhan, pada materi yang pertama Pak Pendeta sudah menjelaskan sejarah Ketesasi yang sangat panjang, yang dimulai dari Perjanjian Lama, dari keluarga-keluarga Israel, lalu kemudian pindah ke sinagoge, dan terus kemudian menjadi satu pola yang baku yang dilaksanakan oleh orang-orang Israel sampai saat ini. Nah, materi yang kedua kita saat ini seperti tadi Pak Pendeta katakan adalah Ketesasi dan Peneguhan Sidi. Nah, perhatikan baik-baik ya anak-anak Ketesasi. Kata kesasi berasal dari bahasa Yunani. Jadi kata Kesasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu katekein, yang berarti memberitahukan dan mengajar. Jadi Ketesasi berasal dari bahasa Yunani katekein, yang artinya memberitakan, ya, memberitahukan dan mengajar. Nah, dalam Lukas pasal 1, dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 4 dikatakan, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi di situ dikatakan supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan atau yang diberitakan kepadamu sungguh benar. Nah, jadi Ketesasi yang berlangsung yang saat ini kalian ikuti dalam gereja berarti adalah suatu kegiatan pengajaran iman. Suatu kegiatan pengajaran iman yang membimbing seseorang atau siapapun pengikut atau yang mengikuti Ketesasi agar ia melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Nah, perhatikan kalimat ini baik-baik ya. Ketesasi yang berlangsung dalam gereja berarti adalah kegiatan mengajar iman. Yang diajarkan bukan pengetahuan sekolah, bukan ilmu pengetahuan, tetapi yang diajarkan adalah iman, ya, iman, ya, yang membimbing seseorang. Jadi pengajaran ini yang isinya tentang iman akan membimbing seseorang atau adik-adik sekalian agar ia melakukan, kata melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Nah, jadi di sini jelas ada kata mengajar iman, ada kata membimbing, ada kata melakukan. Nah, ini tiga hal penting. Pengajaran iman isinya dia fungsinya membimbing supaya kalian melakukan. Keberhasilan dari pengajaran Ketesasi bukan hanya kalian menghafal pengakuan iman rasuli yang Pak Pendeta tugaskan kemarin ya. Nanti kita akan evaluasi, kalian akan diundang ke gereja. Jadi harus hafal itu pengakuan iman rasuli. Nah, jadi bukan hanya menghafal pengakuan iman rasuli, bahkan menghafal isi kitab-kitab. Nanti kita belajar sampai sana, peristiwa-peristiwa di Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab, itu penting. Tetapi yang lebih penting, hasil daripada pengajaran Ketesasi adalah kalian melakukan apa yang diajarkan. Nah, karena apa? Karena yang diajarkan itu adalah iman. Iman itu bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi apa yang dilakukan. Yakobus katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau iman hanya pengakuan saja, semua orang bisa. Semua orang bisa. Tapi yang diminta oleh Tuhan bukan hanya pengakuan, tetapi perbuatan daripada iman itu. Nah, jadi kalian ikut Ketesasi ini bukan hanya supaya tahu sejarah Alkitab, pengetahuan tentang iman, tapi kalian harus mampu melakukan apa yang kalian telah pelajari. Artinya nanti ada perubahan hidup.
Kalau selama ini mungkin kalian kurang tanggung jawab, kalian masa bodoh gitu ya. Tapi setelah kalian belajar katekisasi dan selesai nanti, kalian harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang peduli, pribadi yang suka melakukan hal-hal yang benar dan baik. Kalau itu tidak terjadi, maka hakikat daripada pengajaran katekisasi itu gagal. Nah, jadi tolong kalian ingat betul ya, belajar katekisasi isinya tentang iman, lalu kalian dibimbing, ya, lalu kemudian melakukan apa yang diajarkan kepada kalian. Nah, kemudian katekisasi tidak semata-mata mentransfer pengetahuan tentang Alkitab. Ya, jadi katekisasi pengajarannya bukan hanya mentransfer pengetahuan tentang Alkitab. Tadi Pak Pendeta juga katakan di Alkitab ada tokoh-tokoh, ada peristiwa-peristiwa gitu ya. Nah, bukan hanya itu, tetapi pada upaya menyampaikan isi Alkitab dan penerapannya. Nah, itu tadi Pak ditegaskan kembali. Jadi pengajaran katekisasi bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi pada upaya menyampaikan isi Alkitab yang berisi banyak sekali kekayaan iman dan penerapannya, yang tadi bahasa Pak Pendeta melakukannya, ya. Nah, melalui katekisasi ya, fungsi pada katekisasi, dasar-dasar iman Kristen diajarkan. Jadi dasar-dasar iman Kristen diajarkan sebagai atau sehingga warga atau kalian diperlengkapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi katekisasi ini proses meletakkan dasar-dasar Kristen yang diajarkan sehingga kalian diperlengkapi untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Dasar ini penting, sebuah bangunan ya harus memiliki dasar. Nah, gereja melalui para pelayannya, yaitu Pak Pendeta misalnya saat ini, memberikan dasar-dasar itu supaya kalian dilengkapi. Kenapa dilengkapi? Dalam dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak godaan. Iblis ada di mana-mana. Kalau kalian tidak punya kekuatan, tidak punya dasar yang kokoh, kalian akan hilang, akan hancur, akan rubuh kalau itu sebuah bangunan karena godaan-godaan itu. Jadi yang pertama, melalui katekisasi dasar-dasar iman Kristen itu diajarkan. Yang kedua, melalui katekisasi warga atau kalian dilengkapi untuk memiliki pemahaman iman yang benar. Jadi melalui katekisasi kalian dilengkapi untuk memiliki pemahaman iman yang benar. Kenapa? Nah, pertanyaannya kan begitu. Kenapa? Ada banyak sekarang adik-adik aliran-aliran sesat. Kalau adik-adik buka dalam kitab Injil khotbah Yesus tentang akhir zaman ya, dikatakan pada akhir zaman akan ada banyak orang yang mengaku sebagai juru selamat, sebagai Mesias, ada banyak pengajar-pengajar palsu nanti yang muncul, dan itu sudah ada. Ada aliran-aliran sesat, misalnya saksi Yehova. Ya, saksi Yehova kan mau mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ini aliran sesat. Children of God. Ya, mengajarkan tentang kasih, tapi kasih yang salah. Kasih dalam pengertian mereka adalah bebas melakukan apa saja, hubungan seks sebelum nikah, atau kalau sudah nikah dengan banyak pasangan, ya, itu ajaran sesat tentang kasih. Lalu masih banyak lagi dan akan ada lagi pengajar-pengajar sesat. Nah, untuk menghadapi itu adik-adik harus gitu ya. Adik-adik dilengkapi untuk punya pemahaman iman yang benar. Ya kan? Untuk punya pemahaman iman benar. Nanti adik-adik belajar tentang pengakuan iman rasuli. Ini salah satu cara gereja. Ya, cara gereja untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi ya, nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya, nah, di sini makna yang kedua atau fungsi kedua daripada pengajaran katekisasi, melengkapi warga
untuk memiliki pemahaman yang benar supaya kita tidak salah jalan, kita tidak terjebak pada aliran-aliran sesat yang saat ini sedang marak, kata dia, sedang banyak bermunculan. Yang ketiga, ya, di akhir dari proses katekisasi kalian akan menerima peneguhan sidi. Nah, menerima peneguhan sidi, kalau minggu lalu dikatakan dalam sejarah setelah mereka belajar Taurat, anak-anak Israel mereka disebut anak hukum Taurat. Karena sudah disebut anak hukum Taurat, mereka baru bisa pergi ke bait Allah. Baru bisa, kalau belum bisa. Itu ada dia. Nah, kalau kalian sudah selesai mengikuti pelajaran ini, lalu kalian dievaluasi sudah waktunya bisa, nah kalian akan mengaku iman secara dewasa yang disebut sidi. Nah, sidi itu mau mengatakan kalian sudah mulai mengaku iman secara dewasa. Kalau dulu kalian beriman karena orang tua kalian yang mengajak kalian, yang membimbing dan membawa kalian sehingga kalian ikut. Tapi nanti setelah kalian katekisasi dan kalian dinyatakan lulus, bisa jadi tidak lulus loh ya. Kalian dikatakan lulus, kalian mengaku iman secara dewasa, tidak lagi bergantung pada pengakuan orang tua. Tidak lagi bergantung pada pengakuan orang tua, tapi kalian sudah meyakini apa yang orang tua ajarkan benar dan saya akan melanjutkan pada keyakinan saya sendiri. Nah, ini dinyatakan sudah dewasa. Orang yang dewasa punya tanggung jawab di dalam Tuhan. Jadi orang yang dewasa itu berarti orang itu sudah punya tanggung jawab, tahu apa yang diputuskan benar atau salah, dia dapat memilih yang benar dan menjauhkan yang jahat, dia bertanggung jawab atas dirinya, atas imannya, atas perilaku dan perbuatannya. Nah, itulah yang menjadi tujuan akhir dari pengajaran katekisasi. Meletakkan dasar-dasar yang diajarkan kepada warga atau yang mengikut katekisasi agar mereka melaksanakan kehendak Tuhan. Melalui katekisasi warga dilengkapi memiliki pemahaman yang benar. Dan yang ketiga, pada akhirnya mereka akan mengaku imannya secara dewasa. Nah, pada waktu kalian di sidi nanti, waktu di sidi kalau kalian lulus loh ya, kalau tidak lulus ya belum bisa ulang lagi 1 tahun. Makanya belajar saat ini dengan sungguh-sungguh ya. Ada 3 pertanyaan penting, 3 pertanyaan prinsip. Yang pertama adalah, apakah kamu mengaku percaya akan Allah Tritunggal yang Esa? Mengaku bersedia untuk menjalankan panggilan dan pengutusannya di tengah gereja dan bersedia hidup di dalamnya? Nah, ini pertanyaan pertama kalau kalian nanti sidi. Apakah kamu mengaku percaya kepada Allah Tritunggal yang Esa? Kita tahu Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang hakikatnya cuma satu. Tapi nanti Bapak Pendeta jelaskan pada materi Tritunggal. Tapi dimulai dengan mengaku akan Allah yang Tritunggal itu. Lalu apakah hanya mengaku? Tidak, mengaku bersedia untuk menjalankan. Nah, tadi setelah kita mengaku kepada Allah Tritunggal, lalu kita bersedia menjalankan panggilan dan pengutusan. Apa artinya? Menjadi orang Kristen itu dipanggil oleh Tuhan. Menjadi orang Kristen itu dipilih oleh Tuhan. Bukan kita memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Kita dipanggil untuk apa? Menerima keselamatan, menerima pengampunan dosa, menerima kehidupan yang kekal. Itu panggilan Tuhan. Siapa kita sebenarnya kita dipanggil? Tapi itulah Tuhan. Baik terhadap adik-adik dan Pak Pendeta. Nah, setelah dipanggil, apakah panggilan itu bersifat pribadi untuk diri kita sendiri? Tidak. Kemudian ada pengutusan, kalian diutus untuk menjadi saksi supaya karya keselamatan, hidup kekal, pengampunan dosa yang kita terima dan kita nikmati, yang menjamin kita akan kebangkitan nanti, juga diterima oleh banyak orang. Dan Tuhan pakai kita untuk memberitakannya. Mereka juga dipanggil, tapi kita yang memberitakannya supaya mereka menerima panggilan itu. Adik-adik dan Pak Pendeta diutus. Pertama-tama di mana? Di tengah gereja. Adik-adik ada dalam satu persekutuan gereja di sini ya. Bersama dengan Pak Pendeta kita bertemu, bersekutu, melayani bersama. Lalu kemudian ya di tengah-tengah masyarakat di mana kalian ditempatkan, di sekolah, dalam pergaulan rumah atau di mana saja, kalian adalah saksi Tuhan. Nah, itu yang pertama kalian harus renungkan dari awal sebelum kalian jauh mengikuti sidi ya, akan mengaku iman dalam pengakuan dewasa atau yang disebut sidi nanti. Kedua, apakah kamu mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan bersedia hidup dipimpin Roh Kudus?
Nah, yang kedua, secara khusus Yesus Kristus ya sebagai juru selamat yang menebus dosa kita dan bersedia hidup dipimpin Roh Kudus. Jadi diri kita bukan dipimpin oleh kita lagi, tapi Roh Allah yang menggerakkan hati, menggerakkan pikiran, menggerakkan seluruh aktivitas kita. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, adik-adik ya, apakah engkau percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi perjanjiannya? Apakah engkau mau membuang segala bentuk kepercayaan lain dan hidup sesuai kehendak Tuhan? Nah, ini pertanyaan ketiga, adik-adik. Apakah engkau percaya kepada Alkitab yang adalah firman Tuhan? Nah, kitab suci atau Alkitab, nah, setiap agama punya Alkitab. Nah, Alkitab itu ada fungsinya, nanti kita belajar tentang Alkitab ya. Ada fungsinya. Diberikan bukan tanpa tujuan, di sana ada hukum-hukum Tuhan, ada nasihat, gitu ya, ada bimbingan adik-adik. Mau tidak? Gitu. Kita mengaku tidak, itu firman Allah. Ini berbeda dengan majalah, ini berbeda dengan buku pelajaran. Ini firman Tuhan. Dia punya fungsi adik-adik. Misalnya adik-adik baca dalam 2 Timotius 3 adik-adik ya. 2 Timotius 3 nanti adik-adik juga baca di rumah ya. Pak Pendeta hanya baca singkatnya saja. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, jadi ini perkataan Paulus tentang anaknya, anak rohaninya Timotius. Dikatakan dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci ya, yang dapat memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, jadi adik-adik sekarang percaya tidak kitab suci, Alkitab kita kitab suci? Pasti percaya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah adik-adik mau membaca Alkitab itu secara rutin? Siapa di antara kalian sekarang yang membaca Alkitab dengan rutin? Ayo, siapa yang membaca Alkitab di pagi hari secara rutin atau mau tidur? Tidak usah banyak-banyak, satu ayat satu hari ya saja. Atau ada di antara kalian yang sudah membaca seluruh isi kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu? Sebenarnya bisa kalau ada adik punya kemauan. Satu hari satu pasal, satu hari satu pasal, nanti selesai. Manfaatnya banyak adik-adik. Kalau yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab tadi, firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi fungsi Alkitab luar biasa adik-adik ya. Karena itulah adik-adik yang dikasih Tuhan, pertanyaan ketiga, percaya tidak kita pada Alkitab yang adalah firman Tuhan, dan kita mau membaca firman Tuhan setiap hari dengan disiplin, dengan tekun, setiap saat. Jangan setahun sekali, kalau mau Natal baru pegang Alkitab, sebulan sekali. Padahal setiap hari kita tidak pernah lepas dari HP. Satu hari 100 kali HP itu kita pegang, kita tengok, kita lihat, kita rawat, kita jaga, kita isi pulsanya kalau mati. Tapi kalau Alkitab kita tidak pernah pegang, jarang kita pegang. Padahal ketika kita baca Alkitab, bukan Alkitab yang kita isi, tapi diri kita diisi oleh firman Tuhan yang memberi diri kita sehat dan kuat secara rohani dan jasmani. Kalau kita pegang HP, HP-nya kita isi, baik listriknya, baik pulsanya, kita yang keluar uang dan kita yang rugi. Kalau pegang Alkitab, kita membaca, kita diisi oleh firman Tuhan yang ada di Alkitab, memberi kita kekuatan, pengharapan, sukacita dan damai sejahtera. Harusnya kita lebih senang baca Alkitab ya adik-adik ya. Tapi ya itu tantangan kalian di masa anak remaja zaman milenial ini. Apakah kalian mau bergaulat dengan firman Tuhan? Lalu apakah kamu mau membuang segala bentuk kepercayaan lain dan hidup sesuai dengan kehendak Allah? Kepercayaan lain, sekarang ada banyak adik-adik, agama-agama kan ada. Nah, apakah kalian nanti tergoda punya pasangan suatu saat kelak tidak seiman, lalu karena cinta dunia, cinta pacarnya ditinggalkan iman Kristennya? Ada banyak sudah contoh.
Karena itu kalian harus bisa membuang bentuk kepercayaan lain dan yakin bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saya hari ini dan selama-lamanya. Apapun yang menjadi godaan dunia, saya tetap memilih Yesus. Nah, ini 3 pertanyaan loh adik-adik ya, nanti di CD. Nah, jadi dari awal kesimpulannya adik-adik ya, ketesasi itu adalah proses di mana Tuhan melengkapi melalui gerejanya, memberitakan, mengajar, memberitahukan pada kalian tentang karya Allah dalam Yesus. Kalian diberikan dasar-dasar iman Kristen, lalu dilengkapi untuk pemahaman iman yang benar. Dan belajar ketesasi bukan hanya pengetahuan, ditransfer seluruh pengetahuan Alkitab, tokoh-tokohnya Abraham, Adam, Yusuf, Ishak, Yakub, lalu peristiwa-peristiwa penciptaan, peristiwa-peristiwa laut terbelah dua. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana kalian hidup di dalam firman Tuhan sebagai tujuan akhir daripada pengajaran ketesasi itu. Pendeta berharap materi kedua ini kalian simak baik-baik, kalian bisa dengar berulang-ulang sehingga kalian lebih memahami. Angkatan kalian ini enak pengajarannya melalui daring sehingga bisa terekam, kalian bisa ulang-ulang. Kalau yang biasanya kan sudah 1 kali lewat, kalau tidak didengar dengan baik, susah. Tapi nanti setiap 1 bulan sekali kita akan evaluasi ketemu ya. Jadi kalian sungguh-sungguh. Baik adik-adik, sampai di sini materi kedua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih materi ketesasi dan peneguhan CD sudah disampaikan. Kiranya anak-anakmu dapat menyimak dengan baik. Bahkan mereka boleh menyimpannya dalam hati dan membangun komitmen untuk hidup di dalam pengakuan sehingga tujuan daripada ketesasi ini dapat tercapai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan berjumpa pada materi yang selanjutnya. Amin.